Siang Bu Iin. Selamat siang Bu Lila. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Sehat, ya? baik. Sehat, Ya. baik. Oke. Nah, kelihatan ceria sekali. Berarti kayaknya Bu Iin sudah siap untuk coaching hari ini ya? Insya Allah Bu Lila. Iya. Tapi Bu Iin sebelum Bu Iin melakukan coaching sama coach, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ke Bu Iin. Apakah nanti yang dilakukan Bu Iin itu sesuai dengan rubrik penilaian, diantaranya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah nanti Bu Iin memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa selalu disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu apa Bu? Kemitraan, proses kreatif, ya betul, memaksimalkan potensi. Nah, itu ya. Nah, pertanyaan pertama saya yang akan saya tanyakan Ibu adalah kompetensi apa yang akan Bu Iin kembangkan kali ini pada coaching? Ini nanti di kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Ibu. Oh, baik. Kemudian kompetensi mana yang ingin Bu Iin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi gitu? Untuk secara spesifiknya dalam proses coaching ini nanti saya ingin mengembangkan pada memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, kemudian yang terakhir ya Bu Iin, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Iin dalam proses coaching kali ini? Iya, jadi untuk indikatornya itu nanti harapan saya coach itu dapat menentukan langkah-langkahnya sendiri terhadap permasalahan yang sedang dia hadapi, atau coach itu nanti dapat menemukan solusinya sendiri. Oh, baik Bu Iin, dari 3 pertanyaan itu nanti tolong dipastikan ada dalam proses coaching ya bersama coaching. Baik Ibu. Baik, Ibu, terima kasih untuk sesi pra-observasi ini. Silahkan Ibu melakukan coaching. Semoga sukses Bu. Baik Bu, terima kasih Bu Lila. Sama-sama. Selamat siang Pak Jati. Selamat siang Bu Iin. Apa kabar Pak? Baik Bu. Tapi ada sedikit nuansa tidak baik karena ada persoalan yang mungkin ya berat tidak berat di di kelas saya Bu, begitu Bu. Oh, kira-kira masalah apa ini Pak? Masalah ini Bu, ya ini saya bercerita sama Bu Iin, nggak apa-apa ini? Boleh. Baik Bu, ini Bu terkait permasalahan yang terjadi di kelas saya. Ada beberapa murid saya itu yang Bu, omongannya itu kurang tepat dan istilahnya saya menganggap tidak baik diucapkan oleh anak-anak. Untuk gitu. Saat ini ya saya menjadi menjadi beban bagi saya, bagaimana saya bisa memberikan pemahaman kepada murid saya bahwa untuk ungkapan atau kata-kata itu tidak baik diucapkan di sekolah, begitu Bu. Oh gitu, jadi kalau saya bisa menggarisbawahi itu intinya murid-murid Pak Jati itu banyak yang suka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya, begitu ya? Ya Bu, jadi menular Bu, jadi satu anak ke 2 anak, nanti teman-temannya meremen. Sebenarnya mungkin mereka itu benar-benar tahu artinya atau mungkin tidak tahu artinya, tinggal asal mengucapkan saja, begitu Bu. Oh gitu, baik Pak. Nah, dari kegiatan kita siang ini tuh kira-kira apa yang Pak Jati harapkan? Saya berharap sih bisa memperbaiki perilaku mereka Bu, dalam artian percakapan, segi bicaranya dan bertutur katanya lebih baik lagi, lebih tertata dan selayaknya anak-anak pada umumnya saat ini. Jadi berbicara sesuai dengan kata-kata yang cukup atau yang tepat untuk anak-anak, bukan kata-kata yang gitu ya. bukan kata-kata yang tanda petik
kasar atau Iya, iya. kurang baik, kurang tepat begitu, Bu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, kira-kira ini di kelas berapa ya? Ini saya kebetulan tahun ini memegang kelas besar, Bu, di kelas 5, Bu. Oh, kelas 5. Ya, Iya, jadi iya. masih rawan-rawannya. Jadi sekitar usia 10 tahunan ya Pak Ya, ya? Bu, betul. Ya, ya. Nah, kira-kira menurut pengamatan Pak Jati, mereka itu mulai melakukan perbuatan itu atau mengucapkan kalimat-kalimat itu tuh sejak kapan? Kalau saya secara pasti jarang jarang mengamati langsung. Pernah waktu pembelajaran itu saya kasih pertanyaan, anak-anak itu tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa menjawab soal, ada yang celetuk keluar kata-kata itu, Bu, dan saya loh gimana gitu, dan mungkin itu efek dari gadget, karena mungkin permain game online itu kan sekarang banyak itu peminatnya, dan kata-kata yang di game online itu kan mungkin kurang tepat buat anak-anak begitu, Bu. Nah, gitu. Nah, setelah Pak Jati mendengar mereka itu mulai mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya, apa saja yang sudah Pak Jati lakukan untuk meredam atau mengurangi frekuensi mereka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas itu, Pak? Waktu itu ada beberapa anak yang sempat keceplosan ngomong yang kurang baik. Saya panggil secara khusus waktu istirahat, teman-temannya istirahat, sebagai sanksinya anak itu waktu istirahat saya minta menemui saya, dan di tempat lain saya mengatakan kok bilang kata itu kata apa, maksudnya apa, artinya apa, dan ternyata sebenarnya anak itu tidak tahu maksud dari kalimat atau kata itu, dan dia tinggal mengucapkan saja sepengucapannya dia. Dan saya tanya, dapat kata-kata itu dari mana? Ya memang benar, Bu, dapat kata itu dari YouTube, dari HP, dari teman-teman yang lain, teman main bareng dan lain-lainnya itu, Bu. Jadi mereka sebenarnya tidak sadar kata yang diucapkan itu sebenarnya kata-kata yang kurang tepat bagi anak-anak begitu, Bu. Terus untuk sanksi saya hanya untuk menuliskan di buku selembar penuh itu, saya minta sanksi anak-anak itu saya tidak akan mengucapkan perkataan itu lagi di dalam kelas maupun di luar kelas begitu, Bu. Jadi mereka itu ini ya Pak, mendapatkan pengaruh tidak bagus itu dari gadget mereka yang mereka pegang, dari teman-teman luar mereka begitu ya. Jadi entah mereka tahu artinya atau tidak, kita tidak tahu ya. Ya, dari yang kemarin saya gali itu, Bu, kepada anak-anak, rata-rata menjawab itu, Bu. Anak-anak yang ngomong kurang baik itu saya panggil ya, dapat kata-kata itu dari ini, karena ini Pak, di game bareng-bareng itu ada yang mengatakan ini. Nah, itu artinya apa? Ternyata ya memang anak-anak itu enggak memahami betul artinya itu, tapi tinggal kayak sudah terbiasa mungkin karena keseringan main game, kata-kata itu sering terdengar di telinga mereka, sehingga anak itu tertanam dalam dirinya bahwa kalau ada sesuatu melakukan kegiatan ini kurang tepat, langsung mengatakan kata-kata yang kurang baik itu, Bu. Iya. Begitu, Bu. Apakah Pak Jati pernah menanyai mereka tentang tujuan mereka mengatakan hal itu dasarnya untuk apa sih sebetulnya? Kalau dari versi mereka bagaimana? Pernah kalau dasarnya mereka ngomong itu, mereka tinggal ngomongan aja, Bu, seperti rasa kekecewaan, kekesalan akan akan sesuatu yang tidak bisa dia raih, dia capai, sehingga mereka mengatakan itu. Dan juga mungkin gengsi supaya bisa diterima dengan komunitasnya, teman-temannya, supaya supaya podo aku bagian darimu, jadi sama-sama mengucapkan kata-kata kurang tepat itu tadi, Bu. Nah, Pak Jati, terkait dengan permasalahan itu tadi, kira-kira hambatan apa yang Pak Jati alami? Untuk rencana ke depan, apa yang akan Pak Jati lakukan untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Ya, untuk hambatan, Bu, pastinya ada, yaitu saya merasa pengawasannya kurang, karena memang apalagi murid reguler 27 anak mengawasi satu persatu itu kan tentunya ya tidak dibilang mudah-mudah, berat ya berat. Tapi
kalau personal satu-satu kan saya memang terhambatnya kekurangannya pengawasan secara intensif bagi anak-anak yang tadi saya katakan yang apa itu tanda petik agak ngomongnya saru-saru itu betul. tadi. Nah, terus untuk rencananya saya akan lebih memberikan waktu ruang sedikit bagi anak itu Bu untuk kami bisa ngobrol, mengkomunikasikan terkait apa ya, menyiasati supaya anak itu berkurang intensitas mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Itu rencana yang akan saya tempuh Bu, begitu Bu. Nah, berarti artinya Pak Jati akan melakukan bimbingan khusus terhadap anak-anak tersebut tadi ya Pak ya? Ya, bisa dikatakan begitu Bu. Saya akan memberikan waktu yang agak apa ya, khusus intensif kepada anak-anak tersebut sehingga kaitannya dengan apa komunikasi yang akan saya lakukan dengan murid tadi bisa berjalan dengan baik dan anak itu bisa memahami perkataan-perkataan yang semestinya atau perkataan-perkataan yang lebih baik bagi anak-anak. Begitu Bu. Ya. Apakah ada rencana yang lain Pak selain memberikan apa itu namanya bimbingan khusus itu tadi? Ya, kalau rencana lain tentunya ada. Nanti saya lihat dulu untuk rencana saya yang awal ini bagaimana perkembangannya. Kalau memang memungkinkan, saya akan mencoba kolaborasi dan meminta bantuan kepada orang tua anak tersebut, Bu. Dan tidak hanya kepada orang tua saja, bahkan mungkin saya juga meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat, guru-guru mapel khususnya yang mengajar di kelas saya. Jadi untuk mendampingi dan mengawasi anak-anak tersebut sehingga apa ya meminimalisir lah Bu untuk anak-anak itu tidak melakukan perkataan-kataan yang apa yang jorok-jorok atau yang kurang tepat begitu Bu. Baik Pak Jati. Nah untuk rencana yang telah Pak Jati kemukakan itu tadi, komitmen apa yang nanti akan Pak Jati jaga untuk supaya rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik? Baik, untuk komitmen saya akan membuat skala prioritas dalam artian jadwal untuk perkembangan progres anak tersebut Bu. Jadi saya tadi mengatakan memberikan waktu luang khusus sehingga saya mau nggak mau nanti akan menjadwalkan kapan saya memberikan waktu khusus. Mungkin setelah saya mengajar dan anak itu yang lain pulang, anak itu saya minta tinggal sebentar, tidak lama-lama. Kita menjalin komunikasi yang baik, menyampaikan hal-hal yang positif kepada anak tersebut Bu. Terus untuk yang komitmen yang selanjutnya adalah menjalankan kolaborasi baik dengan rekan guru, teman-temannya juga untuk mendukung dan memantau si anak tersebut dan tentunya tak ketinggalan juga meminta dukungan penuh dari orang tua Bu. Begitu Bu. Oh ya. Baik Pak Jati, itu sudah bagus sekali langkah-langkahnya. Semoga nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya untuk merealisasikan hal-hal tersebut mungkin Pak Jati memerlukan bantuan. Nah, kira-kira bantuan bagaimanakah yang Pak Jati perlukan untuk merealisasikan rencana tersebut? Baik, untuk dukungan yang saya perlukan jelas Bu. Yang pertama adalah dukungan dari teman-teman kelasnya dulu, karena yang sering apa ya, sering mungkin mereka beradu bicara, beradu percakapan. Terus yang dukungan yang kedua dari rekan sejawat, utamanya guru-guru mapel yang mengajar di kelas saya, dan yang ketiga adalah orang tua. Dan itu sangat diperlukan karena intensitas kami di sekolah dan di lingkungan luar sekolah itu kan lebih panjang di lingkungan luar sekolah. Jadi dukungan yang terpenting sebenarnya adalah dari orang tua si anak yang bersangkutan, begitu Bu. Ya, baik-baik. Jadinya Pak Jati juga memerlukan pendampingan atau bantuan dari rekan-rekan kerja dan juga dari pihak keluarga anak-anak tersebut ya Pak ya, kalau saya boleh mengulang kembali. Baik Pak Jati, jadi kalau boleh saya itu mengulang kembali atau membuat intisari dari komitmen yang Pak Jati lakukan bahwa nantinya Pak Jati akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi dari mengatasi murid-murid yang suka berbicara tidak pantas. Itu nanti Pak Jati akan melakukan jelas Bu, pembinaan atau bimbingan khusus ya, dan juga saya meminta umpan balik kepada orang tua terkait progres perkembangan si anak itu apakah masih melakukan
pembicaraan-pembicaraan yang apa ya, yang kotor atau yang kurang tepat itu. Dan kepada rekan guru juga, guru mapel juga saya minta untuk memberikan masukan terkait anak-anak itu kegiatan apa ketika tidak bersama saya, apakah anak-anak itu masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan itu, Bu, atau melanggar perkataan-perkataan yang tidak baik itu tadi, Bu. Begitu, Bu. Baik, Pak Jati, saya sudah bisa menangkap apa solusi dari permasalahan Pak Jati tersebut, sudah Pak Jati temukan sendiri. Harapan saya nanti pada pelaksanaan pun Pak Jati dapat merealisasikan semua rencana tersebut dengan sebaik-baiknya. Baik, amin, Bu. Dan semoga bisa memberikan dampak yang baik pula kepada anak-anak tersebut. Begitu ya, Pak ya. Semangat, Pak Jati. Ya, semangat, Bu. Ya, ini terima kasih loh, Bu, sudah mau mendengarkan apa yang menjadi ganjalan dalam diri saya, dan sedikit lega saya, Bu, karena bisa mengungkapkan ini kepada Ibu. Semoga apa yang akan saya lanjutkan atau yang akan saya tindak lanjuti itu bisa berjalan sesuai harapan saya. Begitu, Ibu. Ya. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, Pak Jati, semangat selalu, sukses untuk langkah-langkahnya ini. Baik, terima kasih banyak Bu Iin, terima kasih untuk waktunya juga ya, Bu ya. Sama-sama. Maaf kalau saya mengganggu loh, Bu ini, Bu. Tidak apa-apa, Pak Jati. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Bu Iin, gimana tadi coachingnya sudah dilakukan? Sudah, Bu, alhamdulillah. Lancar? Alhamdulillah sudah, menurut saya lancar, Bu. Ya, semoga sesuai ya. Tadi saya juga sudah mengamati ada beberapa hal tadi yang sudah saya catat baik. Bu Iin sudah benar-benar baik. Nah, sebelum ini ya, Bu, sampai kepada akhir, saya ingin menanyakan beberapa hal yang untuk setelah observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Baik. Tadi ketika saya melakukan kegiatan coaching dengan Pak Jati, saya sudah melakukan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan umum, kemudian saya menggali identifikasinya, kemudian saya pun sudah menanyakan rencana aksi Pak Jati, dan yang terakhir bagaimana komitmen atau tanggung jawab beliau terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian pemberian pertanyaan berbobot pun sudah saya upayakan tadi, seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya. Iya, Bu Iin, kalau tadi saya sebagai observer memang betul ya, tadi Bu Iin sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi mulai tahap yang pertama sampai dengan terakhir. Bu Iin juga tadi saya lihat sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengalir kepada Pak Jati, sehingga Pak Jati tadi langkah-langkah dalam penggalian masalah dan sampai kepada solusi itu bisa berjalan dengan baik karena dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Iin sendiri. Nah, saya juga tadi melihat bahwa Pak Jati itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya bahkan dari dirinya sendiri. Ya, betul, nah, itu ya. Bagus sekali karena Bu Iin sudah pandai sekali dalam menggali ya apa yang ada dalam apa yang menjadi kompetensi Pak Jati itu tadi dikeluarkan. Jadi memang kita sebagai coach itu memang harus bisa mengarahkan supaya mereka tahu sendiri kompetensi yang mereka punyai, dan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ya, betul. Ya, jadi merasa dekat satu sama lain itu begitu. Nah, kemudian ada lagi kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi bersama Pak Jati. Untuk kedepannya saya masih menginginkan mempelajari lagi tentang alur tirta, Ibu. Karena menurut saya yang saya lakukan tadi masih belum cukup untuk dikatakan baik kalau dari sisi saya. Jadi memang saya harus lebih banyak belajar lagi, mempraktekkan alur tirta tersebut. Iya, betul sekali Bu Iin. Memang kita dapat semakin ahli atau semakin baik itu dengan cara praktik.
Jadi mungkin nanti Bu Iin bersama rekan sejawatnya bisa melakukan alur tirta dalam mengurai masalah, mencari masalah, dan juga menyelesaikan masalah tersebut. Tentu saja bisa dilakukan secara santai, jadi coachingnya itu lebih nyaman. Betul, begitu. Ibu, iya. Ya, semoga nanti kita semua, termasuk saya ya, bukan hanya Bu Iin, bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan memang kuncinya harus terus praktek dan tetap semangat. Betul. Ya, begitu Bu Iin, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bu Iin mengenai coaching hari ini? Dan ya, saya kira cukup Ibu. Untuk kedepannya saya memang perlu latihan lagi, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas pendampingan Ibu sebagai observer dalam kegiatan coaching saya ini tadi. Semoga ke depan kami ini bisa lebih baik lagi dalam memberikan atau mempraktekkan coaching kepada rekan yang lain ataupun kepada murid-murid kami di sekolah, begitu ya Bu. Iya. Iya, betul. Tidak hanya guru, rekan sejawat, tapi bisa juga dilakukan untuk murid-murid kita. Ya, terima kasih Bu Iin atas waktunya. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih Bu Ila. Selamat siang. Selamat siang.